bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Dwi Cahya dengan NPM 241010079. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam dari KPIF. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pola perkembangan dakwah di Cina. Jadi, Islam pertama kali masuk ke Cina bukan lewat perang, tetapi lewat perdagangan dan diplomasi damai. Islam juga pertama kali diperkenalkan pada tahun 651 Masehi saat Khalifah Utsman bin Affan mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas ke Cina. Rombongan ini disambut baik oleh Kaisar dinasti Tang dan bahkan diizinkan untuk membangun masjid. Melalui perdagangan muslim yang jujur dan berakhlak baik, Islam menyebar lewat teladan dan bukan karena paksaan. Yang kedua itu ada perkembangan pada masa dinasti, yaitu ada Tang dan Song, yaitu Islam diterima dan berkembang lewat perdagangan. Dan yang kedua itu ada Yuan, masa keemasan Islam dan banyak pejabat dan ilmuwan muslim. Yang ketiga ada Ming, muncul tokoh besar Laksamana Cheng Ho atau penjelajah muslim di dunia. Yang keempat ada Qing, masa sulit umat Islam alami tekanan dan pemberontakan, yaitu ada era komunis, masa revolusi kebudayaan masih ditutup. Setelah 1978 umat Islam melalui bebas beribadah lagi. Nah, yang selanjutnya itu ada komunitas muslim di Cina dan ada sekitar 25 juta muslim di Cina. Kelompok utamanya itu yang pertama ada etnis Hui yang berhasil mengasimilasi Arab dan Tionghoa. Yang kedua ada Ainghur atau di Xinjiang yang memperkuat pertahanan tradisi Islam. Dan masjid jadi pusat ibadah, pendidikan, dan budaya, dan arsitekturnya itu unik banget guys, perpaduan gaya Islam dan Tionghoa. Dan ada peranan Islam dalam peradaban Cina loh. Yang pertama itu ada umat Islam yang berkontribusi besar dalam perdagangan dan ekonomi global. Terus ada pertanian dan teknologi irigasi, dan terus ada juga ilmu pengetahuan dan kedokteran yang didiplomasikan dan dipelayarkan untuk lewat Cheng Ho. Dan ada juga seni arsitektur masjid bergaya pagoda. Dan tantangan dan keteguhan umat Islam sempat ditekan tapi tetap bertahan dengan menjadikan keluarga dan masjid sebagai benteng Islam beradaptasi dengan budaya tanpa meninggalkan ajaran Islam dan terus menyebarkan Islam dengan damai dan teladan. Oke, mungkin cukup sekian ya penjelasan dari aku. Semisal nih ada yang kurang jelas dalam aku menjelaskan tadi, ya aku sendiri memohon maaf sebesar-besarnya, karena mungkin cukup kurang ini ya, cukup kurang jelas juga ya. Tapi ya semoga bisa sedikit membantu kalian yang belum tahu tentang materiku. Mungkin cukup sekian penjelasan dari aku. Aku minta maaf kalau ada banyak kekurangan atau salah kata yang pernah aku baca di sini. Aku mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video